Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah di sini ada yang tidak masuk, anak-anak? Oke, masuk semua ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengetes nih, seberapa paham kalian terhadap materi sebelumnya. Untuk yang pertama, bagaimana kalimat matematika dari suatu bilangan jika ditambahkan dengan 2 sama dengan 5? Ya, benar. Misalkan X ditambah dengan 2 sama dengan 5. Untuk yang kedua, mengapa 2x ditambah 5 sama dengan 7 merupakan persamaan linear satu variabel? Oke, benar, karena hanya memiliki satu variabel. Karena semuanya sudah paham terhadap materi sebelumnya, maka Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pada bab bentuk aljabar. Kira-kira siapa di sini yang sudah paham apa itu bentuk aljabar? Oke, tidak apa-apa jika belum paham, nanti Ibu akan jelaskan. Jadi, simak baik-baik ya. Nanti Ibu akan bagi kalian ke beberapa kelompok untuk melakukan diskusi setelah Ibu menyampaikan materinya. Oke, Ibu mulai materi terlebih dahulu. Nah, kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian semua. Belajar aljabar bukanlah hal yang sulit. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan bentuk aljabar sudah kita lakukan, seperti pembagian uang saku dari orang tua, memanajemen uang saku yang diberikan orang tua, atau bisa menentukan besar kecilnya keuntungan untuk para pedagang. Dan kalian juga bisa menemukan contoh-contoh lain di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Lalu selanjutnya, untuk kompetensi dasar, kita akan membahas tentang bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Untuk peta konsepnya, nanti kita akan belajar mengenai unsur-unsur aljabar dan operasi aljabar. Nah, di sini kita hanya belajar operasi aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan saja. Masuk ke dalam materi. Bentuk aljabar, saya akan membahas dua subbab. Yang pertama yaitu mengenal bentuk aljabar, dan yang kedua penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, kita mulai dulu untuk mengenal bentuk aljabar. Nah, untuk subbab yang pertama, coba kita perhatikan percakapan berikut ini. Percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku dari suatu toko grosir. Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari percakapan tersebut, kita peroleh Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku. Nah, kita misalkan untuk Pak Thohir, yaitu 2x ditambah dengan 3, sedangkan Pak Erik 5.
Jadi di sini simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Dari 2x ditambah 3, jika kita misalkan x sama dengan 10, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2x, 2 dikali 10 ditambah 3 diperoleh hasil 23. Nah, jika satu buku ada 10, jika satu kardus ada 10 buku, maka 2 kardus ada 20 buku. Ditambah dengan 3, jadi 20 tambah 3 sama dengan 23. Jadi simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur bentuk aljabar, yaitu ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, yang pertama suku. Suku merupakan variabel dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, contoh di sini merupakan ada 2 suku, yaitu 2x dan 3. Nah, di contoh ini ada 2 suku ya. Selanjutnya, koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Dari contoh ini, koefisiennya adalah 2. Lalu, variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai dengan Z. Nah, di contoh ini ada variabelnya X. Lalu selanjutnya, konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Dari contoh ini, kita bisa lihat konstantanya adalah 3. Lalu selanjutnya, kita akan belajar tentang nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Nah, di sini, di contoh ini ada 2 suku. Nah, kalau misalnya 2, X dan 2X itu disebut dengan suku 1 atau monomial. Dan selanjutnya, jika 2X ditambah 3 itu disebut binomial atau suku 2. Selanjutnya, jika 2X ditambah 3Y ditambah 7 itu disebut dengan suku 3 atau trinomial karena memiliki 3 suku, yaitu 2X, 3Y, dan 7. Lalu, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Contohnya, 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Nah, sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Misalkan kalian masih bingung dengan polinomial, Ibu punya contoh lain nih, yaitu 2A ditambah 4AB ditambah 7B dikurang A ditambah 2AB ditambah 8. Mengapa disebut polinomial? Karena di sini memiliki banyak suku. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 9x disebut suku 1 atau monomial. Nah, 9x di sini terdiri dari koefisien, yaitu 9, dan variabelnya adalah x. Lalu selanjutnya adalah yang kedua, 6Y ditambah 2. Disebut suku 2 atau binomial karena memiliki 2 suku, yaitu 6Y dan 2. Nah, koefisiennya adalah 6 dan variabelnya adalah Y dan 2 di sini adalah konstanta. Untuk contoh yang ketiga adalah 3X panggal 2 ditambah 6Y ditambah 2. Ini disebut dengan suku 3 atau trinomial.
di mana terdiri dari suku yang pertama 3x pangkat 2, suku yang kedua 6y, dan suku yang ketiga 2. Untuk koefisiennya, kita peroleh adalah 3 dan 6. Sedangkan variabelnya x pangkat 2 dan y. Sedangkan konstantanya adalah 2. Nah, untuk contoh yang keempat adalah 10x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah y dikurangi 1. Nah, di sini disebut dengan polinomial karena memiliki banyak suku. Yang pertama 10x pangkat 2, yang kedua 2x, yang ketiga y, yang terakhir adalah 1. Nah, di sini koefisiennya apa saja? Nah, diperoleh koefisiennya yaitu 10, negatif 2, dan 1. 1 ini diperoleh dari y, karena y melambangkan 1y. Jadi, koefisiennya diperoleh 1. Lalu berikutnya ada variabel. Variabel di sini kita peroleh adalah x pangkat 2, x, dan y. Sedangkan kita peroleh konstantanya adalah negatif 1. Nah, lalu kita masuk pada subbab yang kedua, adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, ini Ibu tampilkan sebuah soal kontekstual. Perusahaan X mengemas kelereng-kelereng ke dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Wafi memiliki 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Jika banyak kelereng di kotak merah dinyatakan dengan X, dan banyaknya kelereng di kotak putih dinyatakan dengan Y, maka banyak kelereng di kedua kotak dinyatakan dengan 15X ditambah 9Y. Dengan keterangan, banyak kelereng dalam di setiap kotak putih dan merah sama. Lalu kita masuk ke dalam penjumlahan bentuk aljabar. Contohnya adalah jika Wafi diberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih, maka Wafi sekarang mendapatkan tambahan kelereng sebanyak 7x ditambah 3y. Dengan demikian, Wafi sekarang memiliki 15x ditambah 9y ditambah 7x ditambah 3y. Nah, bentuk tersebut disebut penjumlahan bentuk aljabar. Nah, gimana sih caranya? Caranya adalah menjumlahkan kotak-kotak yang warnanya sama. Misalkan, di sini diperoleh datanya 15x ditambah 9y ditambah 7x ditambah 3y itu diperoleh 22 ditambah 12y. Nah, untuk kotak-kotak yang sama, itu maksudnya 15x itu ditambah dengan 7x. Sedangkan 9y itu ditambah dengan 3y. Nah, samakan X dengan X, Y dengan Y. Jadi diperoleh 22X ditambah 12Y. Lalu selanjutnya kita akan memahami tentang pengurangan bentuk aljabar. Kelereng Wafi terakhir yang diperoleh tadi adalah 22X ditambah 12Y. Karena Wafi memberikan 6 kotak merah dan 9 kotak putih kepada adiknya, maka kelereng yang dimiliki Wafi berkurang sebanyak 6X ditambah 9Y kelereng. Dengan kata lain, kelereng yang dimiliki Wafi sekarang adalah 22X ditambah 12Y dikurangi 6X ditambah 9Y. Bentuk ini sama dengan 16 X ditambah 3Y diperoleh dengan cara mengurangkan kotak-kotak yang warnanya sama. Dan bentuk ini disebut dengan pengurangan bentuk aljabar. Nah, caranya masih sama seperti
penjumlahan bentuk aljabar pada pembahasan tadi, yaitu kita jumlahkan yang sama adalah 22x dikurangi dengan 6x dan 12y dikurangi dengan 9y. Diperoleh hasil 16x ditambah 3y. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Nah, kalian pasti bingung bagaimana caranya untuk menjumlahkan dua aljabar berikut. Penyelesaiannya kita jabarkan dulu. Jadi 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurang negatif 6B. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis 7A dengan 8A dan 4B dengan negatif 6B. Lalu kita operasikan mendapatkan hasil 15A ditambah negatif 2B. Lalu kita sederhanakan menjadi 15A dikurang 2B. Untuk contoh yang kedua, yaitu tentang pengurangan. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita kurangkan, yaitu 7A ditambah 4B dikurang 8A kurang 6B. Kita jabarkan 7A dengan ditambah 4B dikurang 8A dikurang negatif 6B. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis 7A dikurang 8A dan ditambah 4B ditambah 6B. Maka diperoleh hasil yaitu negatif A ditambah 10B. Nah, kita sudah menyelesaikan nih, memahami juga apa yang ada pada subbab mengenal bentuk aljabar dan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, kita lanjutkan pada latihan soal. Sebelumnya, Ibu sudah membagikan lembar kerja untuk setiap kelompok. Jadi, nanti perwakilan kelompok akan Ibu tunjuk untuk memberikan penjelasan dari kelompok kalian masing-masing. Yang pertama, 3 orang siswa menyederhanakan bentuk aljabar 3P ditambah Q dikurang 4P ditambah 5Q dikurang 2. Masing-masing dari mereka memperoleh hasil yang A, negatif 1 ditambah 6Q dikurang 2. Yang B, negatif P ditambah 6Q negatif dikurang 2. Yang C, negatif 1P ditambah 6Q dikurang 2. Tulislah jawaban manakah yang benar dan jelaskan alasan kalian. Coba kelompok 1 untuk memberikan penjelasannya. Oke, kelompok 1 memilih yang B. Ternyata jawaban B adalah benar. Mari kita cari tahu penyelesaiannya. Bentuk aljabar 3P ditambah Q dikurang 4P ditambah 5Q dikurang 2. Menyederhanakan bentuk aljabar. Kelompokkan suku yang sejenis menjadi 3 dikurang 4P ditambah 1 ditambah 5Q dikurang 2. Diperoleh hasil negatif 1P ditambah 6Q dikurang 2. Negatif 1P selanjutnya boleh hanya ditulis dengan negatif P. Jadi jawaban yang paling tepat adalah negatif P dikurang, negatif P ditambah 6Q dikurang 2. Lalu kita lanjutkan pada soal yang kedua. Tuliskan bentuk aljabar yang hilang di setiap kotak berikut. Untuk yang pertama, bentuk aljabar 5 dikurang 2x ditambah berapa memperoleh hasil 4 ditambah 6Q. Kira-kira siapa yang sudah tahu jawabannya? Oke, kelompok 2. Ya, negatif 1 ditambah 8x. Coba kita cari tahu.
Bentuk aljabar 5 dikurang 2x dan 4 ditambah 6x. Bentuk aljabar yang hilang. 5 dikurang 2x ditambah titik-titik sama dengan 4 ditambah 6x. Ini sama seperti 4 ditambah 6x dikurang 5 dikurang 2x. Ketemu negatif 1 ditambah 8x. Jadi, bentuk aljabar yang benar untuk mengisi titik-titik tersebut adalah negatif 1 ditambah 8x. Untuk yang kedua, 4 ditambah 6x dikurang 3x dikurang 7. Hasilnya, untuk kelompok 3, berapa jawabannya? Ya, 3x ditambah 11. Coba kita cari tahu dulu ya. Penyelesaiannya ternyata kita kurangkan saja 4 ditambah 6x dikurang 3x dikurang 7 dan memperoleh hasil 3x ditambah 11. Lalu untuk soal yang ketiga, ini tadi kan sudah diperoleh hasil, yaitu negatif 1 ditambah 8x. Jadi, ditambah berapa? Hasilnya adalah 3x dikurang 7. Untuk kelompok 1, ya hasilnya negatif 5x dikurang 6. Bagaimana sih caranya? Mari kita cari tahu. Oh, ternyata sama seperti yang pertama. Langsung kita masukkan saja negatif 1 ditambah 8x ditambah titik-titik sama dengan 3x dikurang 7. Ini sama seperti 3x dikurang 7 dikurangi negatif 1 ditambah 8x. Diperoleh hasil negatif 5x dikurang 6. Jadi bentuk aljabar yang benar untuk mengisi titik-titik tersebut adalah negatif 5x dikurang 6. Oke, kita telah menyelesaikan latihan soal dan materi ini Ibu dapatkan dari buku Matematika SMP kelas 7 semester 1. Nah, untuk materi hari ini selesai sampai di sini ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kira-kira siapa yang tahu hari ini kita belajar apa aja? Ya, benar. Hari ini kita belajar unsur-unsur bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan melanjutkan belajar operasi pada bentuk aljabar, yaitu perkalian dan juga pembagian. Jadi, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu ya. Ibu ingin menyampaikan sedikit kata-kata untuk kalian. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan kebodohan di sepanjang hidupnya. Jadi, kalian harus tetap belajar walaupun itu sedikit. Jangan pernah kalian mengira bahwa matematika itu sulit dan kalian tidak bisa mempelajarinya. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena sesulit apapun itu, jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti akan terasa lebih mudah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan dan terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.